Untuk sekarang kegiatan sehari-harinya apa, Mas? Untuk kegiatan sehari-harinya sih saya sekarang nyupir ya kira-kira. Nyupir. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Putri Rahayu di podcast yang berjudul Mental Health untuk Remaja. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang pelajar dari Sekolah Menengah Kejuruan di salah satu sekolah swasta yang bernama Mas. Ya, kenalin nama saya Danang Wijaya. Untuk Mas Danang gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, walau ada sedikit tekanan ya. Oh iya, untuk kegiatan sehari-hari kalau boleh tahu apa, Mas? Untuk saat ini saya lagi PKL ya. Lagi PKL karena memang sudah saatnya PKL. PKL, Mas Dana sendiri ngambil jurusan apa? Untuk saya jurusannya DKV ya, tapi untuk fokus kejuruannya saya ada di fotografi. Oh, sekarang kayak padat banget ya kegiatannya. Ya, bisa dibilang padat sekali. Nah, ini kan kegiatan Mas Danang udah terlalu padat nih. Yeah. Bisa nggak sih untuk mengatur waktunya? Untuk mengatur waktunya sebenarnya bisa, tapi terlalu mepet aja. Kendalanya apa aja? Ya seperti salah satunya banyaknya job. Terus yang kedua banyaknya tugas yang ada di PKL juga. Yang ketiga ada kira seperti itu. Nah, kalau kayak gitu kan berarti bisa nyangkut ke mental ya, Mas ya? Iya, Kan benar bisa sekali. nyambung ke mental. Iya. Nah, saya mau tanya nih, penting nggak sih menjaga mental health? Itu sangat penting sekali, Mbak. Sebenarnya sangat penting sekali. Karena apa? Karena kalau mental kita lagi down, itu bisa berpikiran kita itu kira-kira. Berarti sangat berpengaruh sekali ya? Sangat berpengaruh, Mbak. Nih, kalau dikaitkan sama generasi milenial sekarang, kira-kira apa mereka masih memiliki mental health yang baik? Tergantung dari orangnya, Mbak. Tergantung dari cara dia mengatur waktu, mengatur kegiatannya sehari-hari. Misal kita sudah kuliah nih ya, Yes. pastinya banyak kegiatan yang ada mulai dari praktek maupun organisasi yang dia ikut. Kalau dia fokusnya di organisasi, ya pasti bakal banyak tugas yang dia lewatkan. Seperti itu. Bisa nggak memahami, mengontrol diri agar tidak gimana ya, tidak terkena mental yang buruk? Mungkin dimulai dari mencari hobi yang cocok. Kalau saya hobinya itu berenang ya. Renang. Ya. Jadi kalau saya lagi pusing-pusingnya itu kebanyakan tugas, saya itu berangkat renang sendiri. Nah, itu bisa Jadi me dibilang time. ya me time seperti itu. Nah, kalau yang lainnya itu ya atur waktu aja sih. Stigma terhadap masalah mental atau kesehatan mental apa, Mas? Stigma, kalau stigma sih nggak ada ya, Mbak. Cuman dari orangnya sendiri, kalau orangnya sendiri punya hati lemah lembut, ya pasti bakal kena stigmanya itu. Baperan. Ya, baperan. Seperti itu. Baperan. Misal kalau ada tekanan dari atasan nih, ini deadline-nya segini. Sedangkan kamu masih ada kerjaan yang di luar mata pelajaran tadi, seperti organisasi maupun dari orang tua, seperti itu. Kalau orangnya cuek, berarti itu kayak nggak terlalu dipikirin gitu. Ya, kalau orangnya cuek itu malah justru mental health-nya itu bagus itu. Jadi kalau misal ada pembimbing nih yang nyuruh kita buat cepat-cepat ngumpulin tugasnya. Nah, tapi kalau orangnya cuek, itu pasti dipikir santai, nggak terlalu dipikir banyak. Tapi kalau misal orang yang punya hatinya lemah lembut itu pasti kepikiran terus sampai besok. Seperti itu. Kenapa mental health di Indonesia underestimated? Karena ya kita memasuki generasi milenial ya. Jadinya pasti orang tua kita itu terhadap kita itu dimanja terus. Jadi
didikan orang dulu itu malah lebih mantep ketimbang didikan orang tua yang sekarang. Karena dari kecil aja kalau masa sekarang itu udah dikasih HP. Iya, betul. Nah, itu udah dimanja dari kecil. Sedangkan generasi Z kayak kita ini masa kecilnya itu ya kayak Main-main, yes. didikan apa istilah? Didikan VOC lah gitu. Iya, betul. Keras pokoknya. Betul. Paling kalau pas kecil dulu main bareng, terus Iya. main bola, Iya. kayak kalau yang perempuan biasanya masak-masakan Iya, gitu ya. iya. Kalau sekarang masih kecil aja udah main HP. Iya. Udah seperti dikasih itu. HP. Terlalu dimanja kalau sekarang itu. Betul. Cara mengidentifikasi tanda-tanda masalah kesehatan mental remaja itu apa aja? Dimulai dari apa ya? Sebenarnya mudah aja sih, Mbak. Kayak kita ngelihat diri kita itu kalau misal ada tugas banyak ya misal 1-2 itu deadline-nya sebentar lagi 1-2-3 hari lagi. Nah, itu kalau dirasa banyak tekanan, nah itu mental health-nya perlu diperiksa. Nah, sama juga halnya kalau kita sering pusing ketawa sendiri, nah itu mental health-nya Betul. itu udah mulai rusak. Iya, betul. Apalagi kalau ngomong sendiri itu, nah itu udah mulai gejala itu. Apalagi orang yang suka menyendiri itu biasanya Nah, mentalnya suka ada menyendiri, bener. nggak mau berbaur sama orang itu malah harus perhatikan kayak gitu. Karakteristik apa saja yang menjaga kesehatan mental health? Karakteristik menjaga mental health. Kalau itu sih paling ya banyakin kenalan sama orang ya, banyakin teman juga. Bersosialisasi. Nah, maksud saya bersosialisasi itu. Ya sebenarnya bagus sih masuk organisasi, tapi jangan terlalu kebanyakan lah. Kalau kebanyakan nanti kan kebanyakan tekanan, Betul. nanti tugasnya sering terlewat seperti itu. Kalau bisa nyari teman ya yang banyak juga, biar nanti kalau ada yang kesusahan bisa dibantu seperti itu. Tapi kan sekarang banyak anak remaja yang gampang insecure, entah karena faktor dulunya sering dibully atau karena tekanan-tekanan yang dia dapatkan. Itu gimana solusinya? Solusinya ya cuma satu sih, cuek, seperti karakteristik orangnya itu. Kalau orangnya cuek itu pasti udah bodo amat, dibully ya udah dengerin aja. Kalau dibully udah didengerin. Tapi kalau emang hatinya lemah lembut, itu lebih baik di rumah saja. Terus banyakin ngomong sama orang tua. Jadi banyakin cerita, jangan dipendam sendiri. Tapi kan biasanya kita sebagai anak nih, mau cerita sama orang tua kadang tuh suka nggak didengerin gitu loh. Jadi kan mereka memilih untuk memendam semua masalahnya sendiri. Kalau kayak gitu tuh sebaiknya jangan dipendam sendiri ya, Mbak. Soalnya saya pernah ngerasain sendiri nih, Mbak. Saya tuh mendem cerita saya sendiri, semua masalah. Nah, itu bakal berat di pinggul saya. Seperti itu. Nah, solusinya itu cuma satu. Cerita saja. Kalau ke teman deket itu cerita aja. Cerita. Bener, kalau kita cerita itu biasanya lebih lega hatinya. Lebih lega. Nah, nanti kan teman sendiri juga ngasih solusi yang terbaik apa, terus masalahnya ini seperti apa, seperti itu. Ini manfaat mengajarkan keterampilan kesehatan mental sejak remaja. Manfaatnya sih banyak banget ya, Mbak. Kita bisa menjaga kewarasan kita ya, terutama ya. Betul. Nah, itu harus diterapin dari saat kita lulus SD. Nah, pada saat masuk SMP itu tugasnya sudah mulai padat. Nah, itu harus diajarin mulai mengatur waktu, terus kayak sering-sering diajak ngobrol aja ya gitu. seperti itu. Perbanyak sosialisasinya, terus kurangi HP atau penggunaan gadget. Ya seperti mengatur waktu tidur lah, seperti itu. Misalnya kan gitu, kalau pulang anak tuh pengennya ditanya
di sekolah kesehariannya apa aja gitu kan. Tapi kalau kayak gitu ditanyain kayak gitu tuh biasanya anak tuh lebih terbuka kepada orang tua. Iya, benar sekali. Apa dukungan keluarga dan teman berperan penting dalam menjaga kesehatan mental? Kalau itu sih penting sekali ya, Mbak. Seperti yang saya jelaskan tadi, orang tua atau teman itu harus jadikan tempat cerita bagi kita sendiri. Karena kan kita nggak bisa nyimpan masalah sendiri ya. Nanti kita berat dipinggul seperti itu. Jadi keluarga dan teman itu sangat berpengaruh juga Sangat berpengaruh terhadap mental kita. Sangat berpengaruh. Seperti itu. Dari sekolah nih, kan biasanya ada guru yang cuek gitu kan. Kan di sekolah juga ada yang bagian bimbingan konseling. Itu bisa nggak sih berpengaruh terhadap terhadap cara kita membuka diri agar bisa lebih terbuka untuk bercerita? Bisa sekali, Mbak. Semisal nih, kalau Mbak Hawa, kalau ada anak yang sudah mentalnya turun ya dari SMP, nah kita itu bisa mengarahkan anaknya itu ke bimbingan konseling tadi. Nah, kita situ suruh anaknya bercerita masalahnya apa, nanti bakal dibimbing oleh bimbingan konselingnya itu. Nah, nanti untuk tata caranya bisa diserahkan sama bimbingan konselingnya itu. Karena kan guru itu orang tua kedua kita di sekolah. Jadi tugas guru itu juga membimbing anaknya agar masih waras lah istilahnya, seperti itu. Bagaimana medsos dapat mempengaruhi mental health dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk medsos sendiri ya, sebaiknya jangan terlalu banyak-banyak lah nonton drama. Betul, drama itu sangat berpengaruh sekali. Nah, jangan banyak-banyak nonton drama. Kalau bisa itu nonton yang membawa pengaruh positif, seperti podcast, berita, ataupun kayak tutorial masak. Nah, seperti itu aja. Jangan kebanyakan nonton drama. Kalau nonton drama itu nanti perasaannya kebawa kita diri sendiri malahan. Seperti itu. Kalau penggunaan medsos ya, itu harusnya kita atur sendiri, seperti 3 jam sehari atau 4 jam sehari. Atau kalau misal malam ya, itu jangan dilebihkan, jangan lebih dari jam 10 malam, seperti itu. Pokoknya kalau malam-malam itu pasti jam-jam overthinking, betul kan? Ya, benar sekali, itu jam-jam overthinking itu. Sebaiknya jangan lebih dari jam 10, tergantung kita mengontrol diri sendirinya itu. Mengapa penting untuk mencari bantuan profesional jika remaja mengalami masalah kesehatan mental? Penting sekali. Nah, ini Mbak, kalau semisal kita sudah depresi ya, sudah kepikiran, jadi amit-amit ya Mbak, sudah kepikiran mau, nah itu tuh perlu sekali yang namanya psikolog atau dokter psikologis lah, istilahnya seperti itu. Nah, itu kita bisa datang ke situ, bisa ceritain semuanya, nanti kita dikasih arahan untuk bisa mengontrol diri sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kalau tanpa bantuan dari profesionalnya, kita cuman minta saran dari teman, itu pasti bakal kurang. Pasti ada dorongan untuk bunuh. Seperti itu kira-kira. Pesan buat teman-teman dari Mas Danang nih agar tidak mempunyai cara berpikir untuk mengakhiri hidup. Sebaiknya nih ya, untuk teman-teman yang di luar sana, perbanyak sosialisasi kalian, terutamanya masuk organisasi tadi. Terus jangan sungkan-sungkan untuk cerita ke teman atau ke orang tua, karena kita itu nggak bisa memikul masalah sendiri. Kita harus meminta bantuan ke sesama lain. Seperti itu kira-kiranya. Terima kasih Mas Danang atas semua sarannya.
Terima kasih sudah memenuhi undangan untuk datang di podcast kami. Siap. Buat teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman sekalian agar tahu pentingnya menjaga mental health untuk remaja. Sekian dari saya dan Mas Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.